mengambil sesuatu lalu memukul-mukul besi di toko tersebut. Jadi dipukul besi itu berkali-kali, tapi juga sama saja beliau tidak dipedulikan. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia berkunjung ke channel kami. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe, men-like atau komen, atau bahkan men-share video yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita ini dialami oleh kakek saya, bapak dari ibu ya. Kejadiannya sudah lama, mungkin tahun, kurang tahu ya, kemungkinan kakek saya masih muda ya, mungkin tahun 60-an, wallahu alam, karena yang bercerita bersangkutan tidak pernah menceritakan waktu kejadiannya. Nah, ketika itu kakek saya ini sedang keluar rumah. Beliau mau ke pasar dan jalan ke arah pasar. Ketika itu tahun-tahun seperti itu kan kondisi desa masih sangat sepi ya, masih sangat sepi, dan banyak kebun, banyak pepohonan. Ketika kakek saya ini berjalan ke arah pasar, tiba-tiba matanya secara tidak sengaja melihat sebuah tulang. Tulang ini bentuknya sangat unik ya, sehingga memancing kakek saya untuk mengambilnya. Jadi kakek saya ketika melihat tulang tersebut, karena mungkin bentuknya unik atau apa, dia penasaran, lalu dia datang dan mengambilnya dan mengamati tulang tersebut. Setelah beberapa saat mengamati tulang tersebut, mungkin karena belum puas mengamati atau karena apa, kakek saya itu mengambil tulang tersebut dan memasukkan ke kantongnya. Jadi mengantongi tulang tersebut. Setelah mengantongi tulang tersebut, dia pun kembali melanjutkan perjalanannya ke pasar. Di tengah jalan, kakek saya bertemu dengan temannya. Kakek saya pun menyapa temannya tersebut. Tapi anehnya, temannya itu sama sekali tidak peduli kepadanya. Jadi entah kenapa temannya itu tidak membalas sapaannya,
dan masih terus berjalan seakan-akan tidak peduli kepadanya. Ketika itu kakek saya berpikir, oh, temannya ini mungkin sedang ada urusan penting, atau mungkin pikirannya sedang kacau ya, sehingga tidak sadar dengan kehadirannya. Nah, kakek saya pun kembali melanjutkan perjalanannya, tapi kejadiannya tetap sama seperti itu. Jadi dia bertemu dengan beberapa orang yang dia kenal, dia sapa, tapi orang tersebut tidak mempedulikannya. Dan ketika kakek saya ini sampai di pasar, dia menyapa beberapa penjual, maksud saya menyapa penjual dan beberapa penjual. Orang-orang tersebut ternyata juga sama, semuanya tidak mempedulikannya. Jadi seakan kakek saya ini ngomong sendirian. Beberapa saat kemudian kakek saya pergi ke toko material ya, toko besi. Kalau tidak salah mau membeli paku. Di sana dia memanggil penjualnya, tapi tidak dipedulikan. Saking geramnya kakek saya ini sampai mengambil sesuatu lalu memukul-mukul besi di toko tersebut. Jadi dipukul besi itu berkali-kali, tapi juga sama saja, beliau tidak dipedulikan. Akhirnya karena kemana-mana, ke pasar, ke pedagang-pedagang yang lain, ke toko yang lain, beliau tidak dipedulikan. Akhirnya beliau memutuskan untuk pulang. Sambil di tengah jalan beliau memikirkan, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa semua orang seakan-akan tidak melihatnya, kata dia dalam hatinya ya. Akhirnya dia setelah lama berpikir, dia mulai curiga dengan tulang yang dia bawa tadi. Akhirnya dia pun mengambil tulang tersebut, lalu membuang tulang tersebut, karena dia berpikir, oh, jangan-jangan karena tulang ini. Setelah membuang tulang tersebut, kakek saya pun melanjutkan perjalanannya, dan ternyata semua orang menyapanya, dan orang yang dia sapa pun membalas sapaannya. Saat itulah kakek saya sadar, memang benar-benar karena tulang tadi ya. Jadi orang-orang menjadi seperti itu benar-benar karena tulang yang tadi ditemukannya. Sempat terbesit di pikiran kakek saya, seandainya tulang tersebut disimpan, maka tulang tersebut bisa digunakan untuk kejahatan ya, bisa digunakan untuk mencuri dan lain sebagainya. Karena ketika kita memegang tulang tersebut, kita tidak lagi kelihatan. Tapi setelah beliau berpikir-pikir yang lebih jauh lagi, beliau memutuskan untuk tidak mengambil tulang tersebut, karena ini tulang ini pasti bukan punya manusia ya. Pasti akan ada masalah-masalah lain nanti di belakangnya. Apalagi kakek saya tersebut juga mustahil mau mencuri atau apa ya. Jadi beliau memutuskan untuk tidak mau berurusan dengan barang-barang, apalagi barang-barang tersebut bukan barang manusia.
Dan alhamdulillah setelah itu tidak ada masalah apapun lagi yang dihadapi oleh kakek saya. Ada cerita yang mirip dengan cerita tersebut. Jadi ada beberapa orang, ini cerita kenalan saya ya. Ada beberapa orang ini sedang bertujuan mau melakukan kunjungan ke tempat keramat ya. Mereka mau mendatangi ke suatu tempat yang dikeramatkan. Di tengah perjalanan ada seseorang yang membutuhkan tumpangan. Itu di malam hari ya. Di malam hari di tengah jalan ada orang yang membutuhkan tumpangan. Akhirnya orang itu pun diberi tumpangan oleh mereka, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Nah, beberapa saat kemudian, juga masih malam ya, sebelum subuh ya, orang yang diberi tumpangan ini telah sampai dan turun, dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tetapi anehnya, sampai mereka melakukan perjalanan sampai berjam-jam, mereka tidak menemukan tempat tujuan mereka sama sekali. Bahkan bukan hanya tidak menemukan tempat tujuan mereka, tetapi mereka merasa banyak jalan-jalan yang tiba-tiba tidak mereka kenali sama sekali. Jadi mereka kebingungan, mereka terus berputar-putar dan tidak sampai-sampai. Akhirnya mereka merasa bahwa mereka ini berada di kota yang berbeda dari alam yang kita tinggali ya. Jadi ada di sisi lain dari kehidupannya, di sisi gaib mungkin ya. Sehingga mereka memutuskan untuk kembali. Tetapi mereka kembali pun kondisinya tetap sama. Jadi di sepanjang kota tersebut, dia merasakan kota-kota itu menjadi sangat sepi ya. Dan ketika mereka kembali pun mereka merasakan kondisinya juga sama, sepi. Jadi mereka tidak berani kembali karena ini pasti bukan kota yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk kembali. Akhirnya mereka berpikir sebenarnya apa yang membuat mereka seperti itu. Tidak bisa ke tempat tujuan, tidak bisa kembali, dan hanya berputar-putar ke kota yang seakan-akan tidak mereka kenali, kota yang menjadi sangat sepi dan banyak tempat-tempat yang mereka merasa sebelumnya tempat-tempat tersebut tidak ada, dan mereka membuat mereka kebingungan dan mereka berputar-putar bolak-balik, tidak sampai kemanapun, hanya kembali ke titik-titik yang itu saja ya. Akhirnya setelah mereka mencoba berpikir-pikir, terbersit satu pikiran di kepala mereka. Mungkin ada benda-benda gaib yang ditaruh di mobil tersebut. Akhirnya mereka pun mencari-cari, dan ternyata benar ada satu logam
satu barang antik dari logam. Katanya pokoknya barangnya itu barang antik ya, entah apa barangnya. Nah, akhirnya barang itu ditanyakan di antara mereka, siapa yang punya barang ini. Ternyata mereka semuanya mengaku tidak memiliki barang tersebut. Akhirnya mereka pun berpikir, oh jangan-jangan orang yang menumpang tadi yang punya barang tersebut. Akhirnya mereka pun kembali mencari rumah orang yang menumpang tadi tempat dia turun. Setelah mereka mencari, hanya mereka menemukan tempat tersebut. Mereka pun turun dan mencari orang tersebut. Dan alhamdulillah ketemu orang tersebut. Dan mereka pun menanyakan apakah benar bapak itu yang punya barang ini. Ternyata benar bapak itu yang memiliki barang tersebut. Akhirnya mereka pun mengembalikan barang tersebut. Setelah mengembalikan barang tersebut, mereka pun berpamit pulang dan kembali ke mobil mereka. Tetapi ketika mereka berbalik dan berjalan ke arah mobil mereka, tiba-tiba mereka mendapati kondisi perkampungan di sekeliling mereka, kondisi rumah yang mereka mampir tadi, tiba-tiba seakan-akan berubah semuanya, telah hilang semuanya, dan berubah menjadi pepohonan. Dan ketika mereka mengamati lokasi tersebut, tempat mereka berjalan itu, mereka menyadari ternyata mereka berada di tempat yang dikeramatkan, yang saat itu sedang mereka cari dan mau mereka kunjungi. Di sini satu pelajaran yang mungkin bisa kita petik adalah barang-barang yang berhubungan dengan makhluk jin ya, gaib ya, itu sebaiknya tidak kita sentuh sama sekali. Karena ketika kita menyentuhnya, maka kita telah memutuskan untuk membuka pintu hubungan dengan makhluk gaib, dimana mungkin itu akan berpengaruh dengan kita ya, karena mereka memiliki dunia yang sebenarnya berbeda dengan kita. Ketika kita memutuskan untuk berhubungan, otomatis kita akan mengalami banyak masalah seperti yang dialami oleh rombongan tadi atau oleh kakek saya. Itu mereka kan sebenarnya kan menurut saya itu mereka sebenarnya dibawa ke dunia jin, sehingga kakek saya tersebut tidak bisa dilihat oleh orang-orang, atau orang ini, rombongan ini tadi juga sama, tidak menemukan orang sama sekali, orang yang seharusnya mereka ketemui atau kota yang seharusnya mereka lewati. Mungkin ini saja ceritanya, semoga menghibur, memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.